Oke, kembali lagi di Realistis Memilih, salah satu konten di Realis yang berkontribusi untuk meramaikan Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Dan kali ini Sadik sedang bersama salah satu calon wakil gubernur, lebih tepatnya nomor urut 4. Beliau membrandingkan dirinya sebagai seorang milenial. Beliau adalah seorang pengusaha basicnya dan akhirnya terjun ke politik dan langsung menjadi seorang calon wakil gubernur melalui partai P3. Beliau adalah Bapak atau Abang nih lebih tepatnya, Bang Audi Joinaldi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke studio Realis ya. Terima kasih diundang ke studio Realis. Jadi ini saya manggilnya Abang aja ya, karena Abang kan milenial ya brandingannya. Jadi Abang pertama kali akhirnya sebelum terjun ke politik itu kesibukannya apa Bang? Kesibukannya banyak di dunia usaha, dunia akademik sama organisasi. Oke. Pengusaha itu apa Bang? Di bidang apa? Usaha di bidang yang mainnya atau utamanya di bidang pertanian dan peternakan. Kalau akademisi kan kita bisa lihat ya dari nama Abang tuh gelarnya banyak banget. Yang pertama ada insinyur, setelah itu ada SPT. Saya sampai nggak hafal gitu Bang. Abang itu mengambil gelar itu kira-kira waktunya berapa lama Bang? Kan di rentang waktu tertentu ya, ada pas yang saya kuliah sambil bekerja, ada yang memang kuliah, terus ada yang ya kalau dibilang rentangnya berarti dari 2001 sampai terakhir gelar saya dapat terakhir 2019, berarti 18 tahun. Tapi kan sepanjang itu bukan kuliah terus, enggak. Oke. Ada yang sambil kuliah, sambil kerja, ada yang saya kuliah Sabtu Minggu, ada yang kuliah cuma Sabtu aja gitu. Yeah. Oh, itu kenapa Bang bisa sebanyak itu? Tapi sekarang juga masih kuliah sebenarnya. Sekarang kuliah apa? Doktor di Sekolah Bisnis IPB. Oh gitu. Kenapa sih Bang? Maksudnya apakah Abang nggak pernah merasa puas dengan ilmu atau Abang punya target tersendiri? Karena ketika saya kan kuliahnya alhamdulillah di universitas-universitas yang cukup ternama di Indonesia. Oke. Terus kalau S1 terus S2, S3 gitu ya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang kayak kita ikutin, artinya kita semakin nemuin orangnya atau bertemu orangnya juga yang lebih advance lagi, yang pergaulannya lebih luas, terus yang pola pikirnya lebih maju. Contoh lah, saya kuliah di S3 di IPB ini, ya kan, saya sekelas sama ada pejabat dari BPK, ada pejabat DPR RI, ya kan, terus ada pejabat BUMD, terus ada akademisi-akademisi, ada pengusaha-pengusaha, terus bahkan di adik kelas saya ada bupati, di kakak kelasnya ada anggota dewan, jadi banyak ketemu dengan orang-orang baru. Jadi buat saya itu kuliah itu lebih ke nambahin O di hidup saya. Tahu nggak O? Apa? Jadi kalau saya masuk kelas, dengerin dosen bicara atau dengerin teman presentasi, teman sekelas, ada beberapa poin yang belum saya pernah dapat di hidup atau beberapa hal atau beberapa pengetahuan baru yang saya oke. Itu nambahin O di hidup. Oh. Saya baru aja nambahin ilmu nih. Oh gitu. Kan gitu kan? Oke. Gitu. Tapi akhirnya Abang terjun ke politik, kenapa? Pasti ada alasannya. Kalau why-nya sebenarnya nggak sengaja sih, nggak sengaja betul-betul ya, nggak pernah dalam perencanaan hidup ikutan politik, apalagi menjabat suatu jabatan kepala daerah atau jabatan publik. Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah kepikiran kayak gitu, nggak pernah gitu. Kalau saya mau flashback setahun yang lalu sebelum saya duduk di tempat Sadik ini, nggak ada tuh bayangan, itu nggak ada sama sekali gitu. Oke. Pada akhirnya bisa sampai kebayang? Ya bukan kebayang sih, akhirnya memang involve langsung di politik praktis. Jadi ibaratnya sekarang sekali-sekalinya maju, ya ini kan pengalaman pertama saya. Iya. Ikutan coblos-mencoblos ya kan. Ikutan politik yang terkait dengan coblos-mencoblos itu kan pengalaman pertama saya, langsung disuruh maju jadi wakil gubernur gitu. Nah, iya. Kalau orang lain katanya, "Bang, ini coba-coba ya," gitu kan. Kalau coba-coba jadi caleg dulu gitu. Iya. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ya pertemuan saya dengan calon gubernur kita, Pak Mahyaldi, itu yang ngerubah banyak pandangan saya di dunia politik ya, terus yang akhirnya menyebabkan saya ya
masuk lah, atau orang bilang kecemplung lah itunya apa namanya. Nah, pertemuan itu kenapa Bang bisa terjadi? Oh nggak, pertemuannya pertama nggak sengaja dulu di kantor gubernur NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Karena saya berkawan dengan gubernur NTB, terus saya juga banyak punya beberapa investasi di NTB di bidang peternakan. Waktu itu Buya berkunjung ke NTB dalam hal memberikan bantuan kalau nggak salah, bantuan atas gempa Lombok Utara dari Pemkot Padang. Nah, ngasih bantuan, terus ketemu di tempat gubernur NTB. Beliau bilang apa namanya, gubernur kenalin saya dengan Buya, bilang, nah, ini Pak Wali, ini Audi yang banyak bantuin saya di NTB nih di bidang pertanian peternakan ya gitulah. Nah habis itu ada pertemuan selanjutnya dengan Pak Mahyeldi lagi di Makassar waktu itu, di tempat saya usaha saya gitu, usaha kami di Makassar. Nah, disitulah yang pada akhirnya beliau akui itu ada intuisi beliau bilang, wah ini cocok nih sumber 1 sumber 2, walaupun itu berseloroh ya, itu bercanda gitu. Saya juga nggak nanggepin waktu itu, maksudnya saya juga cuma senyum. Tapi akhirnya perselorohan itu, atau beliau katakan itu hanya intuisi ketika saya bilang sumber 1 sumber 2 Audi, saya nggak nyangka sampai sejauh ini gitu. Itu awalnya sih di situ, betul-betul itu. Nggak sengaja. Nah kan abang kan ini boleh diminum? Boleh, silakan Bang. Tumpah. Nggak apa-apa ya. Abang kan sosok baru nih di Sumbar ya. Justru emang abang di Sumbar, sebelum kan abang bukan di Sumbar kan? Bukan. Abang di Sulsel. Bisnis kita banyak terdapat di Indonesia bagian timur. Tapi kalau tinggal saya di Jakarta. Tapi ibu bapak asli Sumbar. Ibu bapak asli Sumbar. Sumbar. Artinya kan abang punya tenaga ekstra nih untuk memperkenalkan diri, untuk membranding diri lagi di Sumbar. Apa kira-kira strategi abang untuk mendekati masyarakat Sumbar lah? Iya memang kalau dibilang Audi di Sumatera Barat ya awalnya memang nggak ada yang kenal, karena saya bukan tokoh publik di sini dan belum berkiprah di Sumbar gitu ya. Awalnya ya perkenalan dirinya banyak lewat medsos, terus bersosialisasi kiri kanan, dalam artian sebelum ada penetapan calon oleh KPU ini secara legal, saya udah berkeliling Sumbar duluan sebenarnya. Ya banyak kabupaten kota di Sumbar, bertemu dengan berbagai macam elemen masyarakat, pemuda, tokoh masyarakat, ini mama, bunuh kandung, orang politik, seniman, olahragawan dan sebagainya. Jadi dari situ saya mulai membangun popularitas dulu, karena saya sadar dari semua calon cuman saya yang bukan siapa-siapa di Sumatera Barat. Oh gitu. Itu nggak jadi masalah ya Bang? Saya rasa enggak ya sejauh ini. Maksudnya setelah kan teorinya setelah popularitas, akseptabilitas, habis itu kan elektabilitas. Iya. Kalau kita lihat popularitas mungkin udah mulai dikenal orang, akseptabilitas sudah beberapa orang yang menyatakan ya saya suka dengan Audi, terus akhirnya ya saya mau memilih Mahyeldi Audi gitu. Nah kan di dunia politik gitu stepnya. Oke, siap. Abang kan brandingnya milenial. Gimana abang melihat milenial Sumatera Barat? Milenial Sumatera Barat. Oke, jadi awalnya branding milenial, kan kita brandingnya Minang, milenial Manang. Nah, mungkin saya cerita sedikit dari mana saya dapetin itu. Jadi itu murni dari otak saya sendiri tuh. Karena walaupun saya lahir besar di rantau, kalau tanya orang, di kamu orang apa? Saya selalu jawab saya orang Minang. Gitu. Saya orang Minang, saya orang Minang, saya orang Minang. Dari situlah, wah berarti slogan atau tagline kita untuk saya pribadi Minang aja lah, Minang, Minang. Minang, milenial Manang, ya udah ada gitu. Kalau kita lihat Indonesia kan sekarang ada ya apa piramida penduduk gitu ya. Piramida penduduk kan ya, Indonesia sekarang gemuknya di tengah, jadi melebar nih piramidanya. Jadi artinya generasi produktif Indonesia nih lebih besar dibanding generasi non produktifnya. Kita bandingin sama Jepang, piramidanya kebalik. Gemuk di atas. Bahkan di Jepang usia pensiun sekarang kalau di Indonesia pegawai negeri itu 58 sampai 60 tahun, di Jepang itu 72 tahun. Jadi artinya 2045 mendatang Jepang akan menghadapi dilema kependudukan yang cukup pelik. Karena berkurangnya penduduk usia produktif, kebalikannya sama Indonesia. Nah, jadi pasti mau nggak mau, terus suka nggak suka, siap nggak siap, generasi ini yang tadi kita bilang milenial, ya kan kita dari baby boomers, X, Y, milenial, Z, ya kan itu kan berdasarkan tahun lahir sebenarnya. Kalau
Ada yang menerjemahkan milenial dari tahun 80 sampai 95, ada yang bilang dari 81 sampai 97 ya macam-macam lah. Tapi itu range-nya. Ya. Jadi Sadik tahun berapa lahir? Dari 96. Generasi Z berarti. Milenial bang. Masih milenial. Milenial tuh ada yang 2002 lah, kelahiran 2002 terakhir. Terakhir 2002 milenial. Oke. Ya, ada beberapa definisi sih dari tahun. Iya. Jadi nanti pas Sadik umur 42, Sadik juga tetap dibilang generasi milenial sebenarnya. Ya kan? Nah, artinya mereka yang akan mendrive apapun yang akan terjadi di Indonesia. Karena jumlah ini kan akan tetap nih bergerak ya kan. Ketika mencapai usia yang paling produktif ya di rentang mungkin 30 sampai 50 tahun, mereka lah yang akan mendrive mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan. Jadi mau nggak mau memang dari sekarang mereka ini harus dipersiapkan dari berbagai aspek, berbagai bidang. Karena yang akan menjalankan negara ini kelak yang dibilang sama pemerintah Indonesia emas berapa 2045 gitu kan, mereka inilah gitu, milenial sini yang sekarang usianya mungkin range-nya antara 20 sekian sampai 30 hampir 40 sekian gitu. Nah, karakter milenial di Minangkabau atau Sumatera Barat menurut abang gimana setelah abang keliling-keliling? Sebenarnya karena sekarang era keterbukaan informasi dan kemudahan mencari informasi, eranya sosial media gitu kan, jadi pasti shifting, ada perubahan. The world is shifting, Indonesia is shifting, Sumatera Barat shifting dalam berbagai hal pasti. Ya kan, dikenallah sekarang generasi FOMO, FOMO, fear of missing out. Kerjaannya ngeliatin HP aja terus kan, takut ketinggalan sesuatu gitu di IG-nya, di Facebook-nya. Kerasa nggak? Kerasa. Nah. Jadi artinya pasti ada nilai-nilai, berbagai nilai yang bergeser juga. Mau di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Mungkin mirip-mirip lah. Di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta mirip-mirip lah. Karena kemudahan informasi dan akses terhadap informasi tadi. Nah, ini bisa berarti dua, bisa positif, bisa negatif. Terus gimana itu cara membedakan positif negatif? Ya kita sendiri lah sebenarnya mengkontrol, satu gitu kan. Dan pemerintah Indonesia pun sebenarnya udah juga banyak menyaring konten-konten, itu bagusnya. Contoh, di Indonesia konten-konten pornografi semua diblok. Ya kan? Itu kan tujuannya untuk melindungi generasi muda sebenarnya. Tapi di negara-negara Asia lain, contoh Thailand dan lainnya enggak gitu. Terus ada lagi kebijakan lainnya yang terkait dengan melindungi generasi kita terhadap perubahan negatif dari tadi budaya digital tadi. Artinya banyakkan negatif atau positif di Sumbar deh gitu, kita nggak usah ngomong Indonesia dulu. Kalau di Sumbar saya ngelihatnya justru menimbulkan banyak kreativitas. Contoh menggerakkan ekonomi kreatif. Contoh. Nah, dekat aja nih 2 hari lalu. Saya dikontak sama 2 pegiat UMKM. Satu membuat kolam-kolam ikan sederhana dari bahan bekas. Jadi dibuat kolam ikan yang ada air terjunnya gitu-gitu, tapi dari bahan-bahan sampah. Satu. Yang kedua ngebuat produk kulit dompet, sabuk, gitu-gitu deh. Produk-produk yang berbasis kulit. Yang saya tanya, yang uniknya ketika saya tanya dua-duanya gitu, belajar dari mana gitu kan buat gini. YouTube bang katanya. Itu kan contoh tuh. Contoh nyata kreativitas di zaman eranya ya digitalisasi. Atau orang-orang kadang bilang ini zamannya 4.0 gitu. Jadi itu contoh kreativitas. Dibilang dia belajar dari YouTube coba. Ketika saya buka Instagramnya, wah keren-keren banget ternyata nih dompet-dompetnya, ininya gitu. Dia bisa buat gini belajar dari YouTube bayangin. Itu salah satu ikut campur era digital ya bang ya. Itu kan salah satu bentuk entrepreneurship nih. Kan abang juga basicnya entrepreneur. Kalau dari abang apa misinya untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship di Sumbar lah? Kira-kira apalagi untuk milenial, karena zaman sekarang kita lihat kan milenial cenderung latah atau mungkin dia cenderung sulit untuk membangun sebuah usaha. Itulah salah satu kelemahan pengusaha atau entrepreneur Indonesia, ingin sukses instan. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan entrepreneur pemuda-pemudi Indonesia. Salah satunya ingin sukses instan. Soalnya instan itu cuma satu kan, mie.
Iya, itu pun belum instan juga. Iya, Masih mesti dimasak dulu ya kan, sama bubur. Iya. Jadi kalau misi yang terkait di dunia politik, kita punya program, saya dengan Buya punya program ingin menciptakan 100.000 entrepreneur Minang, gitu, atau entrepreneur pemuda Sumatera Barat, pria dan wanita. Gitu. Terus orang masih berpikir gini, karena kemarin ada yang men-challenge, gimana cari 100.000? Kalau satu orang aja kasih modal 20 juta, kasih 1.000 berapa triliun, habis dong APBD gitu kan. Nah itu salah tuh. Itu udah mindset yang salah, udah mindset APBD, ya kan? Padahal berarti yang ngomong belum paham dulu apa itu sih kata-kata entrepreneurship gitu. Kan? Pengusaha, kita bilangnya kalau bahasa Inggrisnya apa? Businessman gitu ya. Pengusaha, businessman. Kalau entrepreneur, wirausaha. Nah ya kan, gitu kan kalau diterjemahin. Jadi menurut Sadik, sama nggak entrepreneur dengan pengusaha menurut Sadik? Sama. Kalau menurut saya beda. Kenapa? Seorang entrepreneur udah pasti seorang pengusaha. Oke. Tapi seorang pengusaha belum tentu seorang entrepreneur. Kita balik dulu ke definisinya. Ini yang kemarin jadi suka pro kontra di grup. Wah, Audi menciptakan 100.000, jangan bermimpi gitu. Gak apa-apa dong. Dream big kan, it's okay kan. Gantungan cita-citamu setinggi langit kan. Sky is the limit kan bilang gitu. Jadi kalau ada yang ngomong gitu justru mungkin mereka nggak punya mimpi. Oke. Jadi entrepreneur itu adalah orang yang punya jiwa inovasi, ingin terus berkreasi, ingin terus mengikuti perkembangan yang ada, ingin terus mengadaptasi dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan masyarakat. Nah itulah definisi singkat dari entrepreneur. Pengusaha ya orang yang menggaleh aja, ya kan. Oh gitu. Nah, jadi begini contoh nih. Ada contoh menarik di ranah Minang ini. Saya bertemu dengan seorang pemuda generasi kedua pemilik sebuah rumah makan yang cukup terkenal di Kota Padang. Rumah makan ini adalah punya ayahnya dulu, terkenal di Kota Padang. Jadi pokoknya gitu, bangunannya tua gitu kan, makanannya dari dulu itu aja, bangkunya juga udah jelek, kursinya dari zaman dulu itu. Terus restoran zaman dulu, temboknya kalender semua, ya kan? Kalender bengkel motor, kalender caleg, kalender ini gitu, pokoknya kayak gitu. Ketika bapak menjalankan rumah makan itu, bapaknya adalah seorang pengusaha. Bapaknya udah meninggal, anaknya ngambil, menjalankan. Iya bang, saya juga nih lagi berpikir, saya lagi bangun restoran sama punya ini. Cuman konsepnya beda bang sekarang bang. Jadi saya buat begini, gini, makanannya saya tambahin ini. Yang ini tetap saya pertahankan, karena ini warisan orang tua saya katanya. Jadi tetap sebagai one of the heritage restoran in Padang gitu, di Padang. Dia buat lagi satu. Si anak inilah seorang entrepreneur. Jiwa pengusaha dia dapatkan dari ayahnya. Entrepreneurship dia dapat dari lingkungannya. Lingkungannya, Nih. Ya kan? Dari YouTube. Bisa, kalau nggak dia jalan-jalan kemana atau dilihat di Instagram, wah asik juga ya buat restoran kayak gini gitu. Oh, itu bedanya menurut Bang Audi. Dan itu contoh-contoh nyata yang saya temuin beberapa di Minang atau di Sumatera Barat. Nah, berarti yang abang lihat di Minang atau Sumatera Barat itu banyak sekali yang pengennya cepet instan gitu. Pengen atau sukses. kagetan tadi. Atau kagetan gitu. Nah, itu kira-kira salah nggak sih bang? Misalnya orang buka ini, dia buka itu. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Nggak ada yang salah dalam itu. Cuman kan ada quotes lah. Dibilang anytime is a good time to start a company gitu. Yang ngomong salah satu CEO perusahaan besar di dunia. Jadi sebenarnya kapan aja tepat untuk membuat usaha apa aja. Cuman contoh kemarin kalau nggak salah kita pernah bahas tentang kopi ya. Banyak menjamur gitu kan. Salah nggak dia buat warung kopi? Salah tidak, mungkin kurang tepat waktunya dan saatnya. Dalam artian apa? Sekarang banyak banget warung kopi. Karena kalau kita baca teori ya, kalau bicara teori, kewirausahaan, kegagalan dunia usaha itu bukan dikarenakan ketidakmampuan permodalan. Nggak ada tuh buku yang menyatakan, wah si Sadik nggak bisa usaha soalnya nggak punya modal. Nggak ada. Atau usahanya gagal atau bangkrut karena kurang modal. Nggak ada. Yang ada ketidakmampuan manajerial, baik itu operasional, sumber daya manusia, keuangan, ya kan, atau mungkin yang terkait teknikalnya lokasi yang salah kalau rumah makan.
Oke. Itu termasuk hal-hal yang mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha tadi. Nah, kadang-kadang itu ingin sukses instan, nggak menganalisis terlalu dalam karena mungkin ilmunya kurang. Itulah yang kita coba fasilitasi sebagai kalau nanti jadi pemerintah, membridging mereka jadi guiding light-nya. Ini loh, kalau kalian membuat proposal yang bagus begini, membuat ini begini, oke, udah jadi. Pak, saya sekarang butuh permodalan. Ini saya udah bisa merumuskan semuanya. Dari mana? Barulah kita undang lagi institusi keuangan. Nggak harus perbankan institusi keuangannya. Ini di era digital gini udah ada institusi keuangan perbankan dan non perbankan. Tentunya yang legalize. Legalize apa? Ya under license OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah gitulah. Oke. Nah, justru kan kalau pengusaha ataupun bisnismen atau entrepreneurship itu kan orientasinya profit ya Bang. Mikirinnya kan untung-untung. Nah, banyak juga opini orang yang bilang bahwa kalau pengusaha udah terjun ke politik, mereka kan punya modal nih untuk masuk sebagai calon gubernur, kan pasti Abang punya modal ya untuk kampanye, untuk segala macamnya. Nanti ketika dia kepilih, dia langsung mikirin gimana caranya balik modal ataupun untung lagi, karena pengusaha tuh mindsetnya gitu. Gimana tuh menurut Abang? Mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau di kepala saya begini, saya mencari rezeki kebetulan saya nggak punya usaha apapun di Sumatera Barat. Nggak punya usaha apapun. Jadi saya usahanya di luar Sumatera Barat. Ketika saya memutuskan untuk involve di dunia politik ini dan sampai detik ini, alhamdulillah belum ada, maksudnya cukong yang nyukongin saya. Belum ada. Bayarin. Belum ada. Tadi mau? Terus. Jadi belum ada yang ngebantuin saya dalam hal pendanaan. Gitu. Jadi artinya sebagai pengusaha saya melihat hal ini udah sebagian dari, mohon maaf, wakaf waktu, tenaga, pikiran dan materi saya sebenarnya. Karena saya mendapat rezeki dari tempat lain. Dunia politik itu terlimitasi. Jadi apa yang coba saya tuangkan di visi misi yang kami susun dengan Pak Heldi, emang betul-betul niat kami untuk membangun Sumatera Barat. Kalau dari sisi saya, memang karena banyak fokus ke dunia pertanian dalam arti yang luas dan UMKM, industri kecil, ya milenial, saya akan lebih banyak fokus ke situ. Gitu. Saya akan berusaha bagaimana mendatangkan banyak dana supaya bisa lebih banyak uang berputar di Sumatera Barat ya. Tentunya dengan terms and condition apply, dengan regulasi yang berlaku di Sumatera Barat dan sebagainya, di Indonesia, bukan Sumatera Barat, Indonesia, regulasi industri ataupun usaha yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi itu aja pengennya. Dan emang sekarang sebenarnya banyak yang cerita, wah kalau nyalon sekarang tuh rugi katanya. Soalnya masa jabatannya pendek, kan nggak 5 tahun yang sekarang. Berapa tahun? Hampir 4. Oh gitu ya? Artinya nggak ada tuh yang balik modal ataupun mikirin? Rezeki udah pada tempatnya masing-masing lah. Kalau mau cari kaya, jangan jadi pejabat lah. Jadi aja jadi pengusaha. Ya kan, hatinya lebih tenang, ya kan, bahkan bisa bantu banyak orang, uangnya uang sendiri. Berarti lu udah nggak cari kaya lagi Bang ya? Saya udah cukup happy dengan hidup saya, Sadik. Oke. Nah, kalau sebagai wakil gubernur kan keputusan atau kebijakan terbatas Bang, karena lebih fokus kepada gubernurnya. Ya. Nanti gimana Abang strategi pemerintahannya bersama Buya? Nah, dari awal saya udah ngomong sama Buya bahwasanya kehadiran saya di Sumatera Barat harus bermakna sesuatu. Kalau enggak percuma, ya kan? Maksudnya saya nggak bisa memanfaatkan mungkin resources atau pemikiran yang saya punya untuk Sumatera Barat atau networking yang saya punya untuk Sumatera Barat. Nah, akhirnya kita bersepakat bahwasanya Audi akan lebih banyak mengurus bidang yang terkait dengan ekonomi dan pertumbuhan perkembangan ekonomi. Buya di luar itu sosial, budaya, ya kan, mungkin kesehatan, adat istiadat gitu. Makanya saya juga banyak fokus mengurus bidang-bidang atau merumuskan program-program yang terkait dengan perkembangan ekonomi Sumatera Barat. Tapi tentu saling bersinergis karena pertumbuhan ekonomi tanpa ditopang oleh sumber daya manusia yang kuat dan bagus nggak akan mudah. Oke, kira-kira 100 hari pertama tuh apa yang akan dilakukan oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur? Sama, bangun pagi, makan siang 100 hari sampai 1000 hari gitu terus. Maksudnya tuh hubungannya sama pemerintahan gitu. Saya pertama pastinya mengkonsolidasi segala sesuatu yang terkait dengan program yang kita buat, ya kan. Saya juga akan coba konsolidasi internal kita. Karena begini,
ketika 2021 menjabat, itu programnya udah disusun sekarang nih. Yang nyusun gubernur yang menjabat sekarang sebenarnya. Oh gitu. Jadi harus ada sinkronisasi itu di awal, ya kan? Program yang kita ajukan tentunya akan ada sedikit-sedikit atau mungkin lumayan perbedaan dengan yang pejabat sekarang. Jadi yang pejabat sekarang ini gubernur, wakil gubernur sekarang ini udah menyusun RPJM untuk 2021. Kan kalau memang ditakdirkan oleh Allah, kita dilantik 2021. Jadi artinya kita masih dapat warisan tuh. Belum program murni yang kita jalanin punya kita. Nah, itulah harus disinkronkan dulu di awal menurut saya. Sinkronkan di awal mana yang bisa kena dengan apa yang kita ingin cita-citakan. Baru 2022 tuh sebenarnya bisa masuk pure efektif. Nah, kadang-kadang suka dilupain. Kalau misalkan 2022 deh anggap kira-kira apa aja Bang yang fokus menjadi awal untuk kita ngebagi ke 4 segmen ya. Kita ngebagi ke 4 segmen. Sumber agamis dan religius. Kita punya 7 visi sebenarnya yang terkait dengan budaya, adat, pariwisata, pertanian, ya kan, pendidikan, digitalisasi, UMKM dan sebagainya. Terus kita split lagi menjadi 4: sumber agamis dan religius, sumber maju, sumber sejahtera, sumber berkeadilan. 4. Nah, dari 4 itu kita punya beberapa program unggulan. Totalnya ya masing-masing ada program-program unggulan dari 4 tadi. Kalau saya boleh berbicara sini, saya akan lebih membahas yang tentang ekonomi, ya, pertanian khususnya. Kenapa pertanian? Karena memang 30% lebih kontribusi ekonomi Sumatera Barat tuh ada di sektor pertanian. Dan angkatan kerja Sumatera Barat yang bekerja di sektor pertanian tuh 50-60%. Jadi setiap keliling daerah pasti yang kita temuin banyaknya petani, peternak, pekebun, nelayan tambak maupun nelayan laut. Jadi pertama bidang itu dulu. Dengan 2 program unggulan kita, 1 ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung jagung dan lumbung padi nasional Indonesia. Karena provinsi kita belum masuk ke situ. Secara peringkat bisa dilihat dari produksi tahunan. Terus kita juga ingin membuat, ini yang sedikit ya kita ulas, kalau banyak nanti bisa 2 jam bosan nonton. Siap, oke. Terus Sumatera Barat mandiri beberapa komoditas ternak. Contoh sapi, kambing, itik, ayam kampung, puyuh. Itu sebagian besar masih kita import dari provinsi-provinsi tetangga. Contoh kambing dari Jawa Tengah, dari Lampung gitu. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Berarti yang paling utama tuh kayak pertanian gitu-gitu ya Bang? Itu yang kita bahas karena memang backbone ekonomi Sumatera Barat paling tinggi pertanian. Abis itu baru nanti perdagangan, UMKM. Pariwisata tuh 5 besar, 6 besar tuh kontribusinya. 5, 6 kalau nggak 7 gitu. Jadi bukan top 3 teratas. Oh gitu ya. Nah, UMKM juga berarti ya Bang? Ya. Kita kan tahu pandemi ini bikin UMKM jeblok nih. Untuk kembalikinnya lagi kira-kira apa kebijakan? There's no one fit solution for all. Jadi pasti nggak ada satu solusi yang fit untuk semuanya. Nah, jadi COVID ini setiap negara, nggak usah setiap negara, setiap provinsi punya cara berbeda memperlakukan gimana menaikkan kembali ekonomi. Tentunya dapat juga boosting atau enggak insentif dari pusat ya kan, kayak kemarin Presiden bilang ngasih 2,4 juta untuk UMKM dan sebagainya untuk pemulihan bidang ekonomi. Kalau Sumatera Barat kenapa nggak ngikutin itu? Kalau ngikutin itu kayaknya APBD habis langsung. Karena kan, nah jadi artinya harus melihat apa sih kebijakan pemerintahnya kan sebenarnya kan pembuat kebijakan supaya kebijakannya pas dengan kondisi daerahnya masing-masing. Makanya saya bilang there's no one fit solution for all. Nggak ada satu solusi yang pas untuk semuanya. Karena nggak ada negara kepala daerah yang pernah menghadapi COVID ini. Nah, berkah di COVID adalah apa? Menurut saya digitalisasi. Jadi semasa COVID ini penjualan digital, apalagi bahan pangan segar ya, sayur, buah, ayam, telur, daging, ikan itu naik 400% di Indonesia. Mungkin sekarang lebih. 400% itu waktu itu saya ngeliat datanya sekitar 2 bulanan lalu. Mungkin sekarang lebih. Jadi ada peningkatan 4 kali lipat penjualan digital. Artinya apa? Kita juga harus membantu teman-teman UMKM kita ini menggalih by digital. Gimana caranya Bang? Edukasi, terus mengadakan pelatihan gitu kan, ngasih tahu. Jangan dari kita, harus profesional coaching juga. Misalnya kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, atau kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis di sini UNAN gitu misalnya. Orang-orang yang punya theoretical base untuk hal tersebut dan praktisi yang udah menjalani. Oke. Kalau misalkan kita lihat ya,
sekarang kan pilkada serentak di Bukit Tinggi juga ada pemilihan wali kota. Saya lihat ada beberapa calon yang menggandeng tokoh public figure, misalkan ulama, misalkan ada yang menggandeng Ustadz Abdul Somad juga. Nah, Bang Audi ada nggak kepikiran untuk menggandeng tokoh public figure juga gitu? Oh, sebagai bentuk dukungan. Dukungan. Ya sebenarnya public figure-nya klasifikasinya apa nih? Ada yang levelnya nasional, yang level Sumatera Barat, ada yang levelnya kecamatan, kabupaten gitu kan. Kayak misalnya kita bilang Pak Mahyaldi kan juga public figure sebenarnya. Iya. Beliau juga public figure. Tapi kalau saya secara pribadi, kita sebenarnya bersilaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat ya. Ya kan? Dengan seluruh elemen masyarakat, baik dari latar belakang yang ulama, yang tadi saya bilang akademisi gitu. Sebenarnya saya temui semua gitu. Karena siapapun mereka, apapun pekerjaannya, kalau di pilkada ini mau yang paling tinggi strata ekonomi sampai paling bawah, ditunggu satu suara sama. Iya benar. Ya kan? Jadi sebenarnya semuanya harus dirangkul gitu kan. Bukan mengecilkan peran public figure, tidak gitu. Tapi semua harus dirangkul. Tapi kalau ada seorang public figure yang seperti Sadik Haha, ya kan? Menyatakan dukungan ya kita masih happy gitu kan. Nah efeknya itu Bang, kalau public figure digandeng kan pasti mereka udah punya followersnya itu Bang. Iya. Kayak ulama gitu pasti. Tapi kan kadang-kadang kalau beberapa public figure mereka juga menjaga netralitas karena itu juga bagian dari bersosial masyarakat mereka. Otomatis kan public figure kan didekati oleh semua calon gitu. Iya. Cuman ada juga yang nggak menjaga netralitas. Ada juga yang nggak, betul. Ini Bang, sering juga lempar ke sosmed, ada beberapa temen yang nanya juga, pengen nanya juga. Dari Alvin Sena Bayu Prawira, katanya, apa pendapat Bapak tentang perfilman di Sumatera Barat? Nah, ini menarik. Karena saya lagi ngebuat project dengan sineas muda Minang, ya kan? Kita ngebuat 14 konten short movie gitu, ya video singkat tentang berbagai macam yang terkait keminangan lah, atau enggak tentang Sumatera Barat. Ada tentang rendang, ada tentang mamayang itu, nelayan itu ya. Terus kemarin yang udah kita rilis musim Buya Hamka. Terus Sulaman Minang. Terus nanti ada macam-macam Tugu Fotokopi. Pernah dengar kan Tugu Fotokopi? Kenapa ada Tugu Fotokopi? Ada 14 yang ini bisa dijadikan salah satu kekayaan visual untuk Sumatera Barat. Jadi mungkin setelah ini jadi semua, apapun yang terjadi dengan pilkada, saya mau hibahkan ini ke Dinas Pariwisata Sumbar atau Dinas Pendidikan. Ini silakan saya kasih 14 kontennya. Ini sangat bagus untuk ditonton anak SD, SMP atau SMA untuk tahu tentang Sumatera Barat. Karena mungkin aja banyak orang Sumatera Barat yang belum melihat Sumatera Barat sebanyak saya dalam waktu 3 bulan ini. Ya kan? Sadik udah pergi kemana ya Sumatera Barat? Abangnya nggak tahu air bangis. Ya, di Pasaman Barat kan? Tadi kasih tahu kemarin. Mana nggak ada ngasih tahu. Pantai Cermin tadi di Pasaman. Pantainya kan Pasaman Barat. Masa sih? Maligi itu banyak kebo. Itu punya ada plasma asli Indonesia, Kabau, Maligi. Jalannya pasir semua. Asik. Oke, boleh. Ada lagi nih Bang? Boleh. Tadi belum saya jawab itu sih. Jadi belum. Perfilman Sumatera Barat. Iya. Saya berharap ada film-film Sumatera Barat. Saya banyak sih diskusi dengan ada 3 sinema atau sinias muda Sumatera Barat. Saya bilang coba deh kita buat film contoh nih kayak Ada Apa Dengan Cinta 2. Oke. Ya kan? Gara-gara Dian 2 Bang. Yang kedua soalnya. Iya. Dian Sastro. Kan yang keempat belum ada soalnya. Iya. Karena Dian Sastro pergi ke sebuah objek wisata di Yogyakarta, Gereja Ayam namanya. Gereja Ayam itu mendadak ramai. Padahal film itu bukan tentang Gereja Ayam. Iya. Film itu tentang percintaan si Rangga dengan Cinta. Tapi Dian Sastro ke sana ya, mengelamun gitu. Akhirnya tuh Gereja Ayam jadi viral. Dunia pariwisatanya akhirnya maju gitu di Yogyakarta. Nah, kemarin saya diskusi bisa nggak ya orang Sumatera Barat juga sineas Sumatera Barat membuat film kayak gitu. Tujuannya bukan untuk pariwisata, tapi pas lihat itu di mana? Oh, itu Sumatera Barat, orang akhirnya pada datang ke sana. Jawabannya bisa Bang, cuman kalau ada duitnya. Kalau sekarang industri film agak berat kali ya. Berat karena pandemi ya Bang ya. Iya, kalau sekelas ada Apa Cinta ya pasti agak berat juga, pasti lebih-lebihnya supaya mereka lokasi syutingnya di Sumatera Barat pasti. Iya, tapi kita lagi coba mempersiapkan dengan salah satu
sutradara terkenal nasional untuk membuat film tentang Sumatera Barat yang bukan terkait pariwisata, bukan terkait percintaan, tapi ini saya lagi proses nih dengan tim mereka. Tapi bisa mengangkat dunia pariwisata Sumatera Barat insya Allah. Oke. Cuman abang perlu tahu juga, karena udah ada beberapa juga penulis-penulis Ada. Minangkabau yang bikin film akhirnya pakai Sumatera Barat. Salah satunya Boy Chandra. Ada beberapa, tapi belum ada yang bisa. Saya udah coba mapping kok, ada beberapa, tapi belum ada yang bisa ngebuat boom gitu. Oke bang. Mungkin tunggu waktu kali. Dari Andriansyah, katanya kenapa orang harus memilih bapak khususnya untuk menjadi pemimpin Sumbar? Jadi ada 5 provinsi yang di Indonesia yang wakil gubernurnya usia di bawah 40 tahun. Banten, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Itu 5 provinsi yang kebetulan kemajuannya dan pertumbuhan ekonominya lebih baik dibanding Sumatera Barat karena dipimpin anak muda. Mungkin Sumatera Barat juga harus seperti itu. Umur ya bang ya? Enggak, kan saya bilang ada 5 provinsi di Sumatera Barat yang wakil gubernurnya di bawah 40 tahun. Oh gitu. Yang tua-tua gimana emang bang? Enggak juga, gue bilang gitu. Oh ya, oke. Saya ada games nih, jawab cepat bang. Ini terakhir sih. Ya. Jadi saya kasih 2 pilihan, nanti abang jawab dengan cepat, abang pilih salah satunya. Yang kira-kira abang banget lah. Yang pertama, lontong gulai atau lontong pical? Lontong pical. Alasannya? Saya suka kuah kacang. Suka kuah kacang? Iya. Oh ya. Kalau lontong gulai nggak suka? Suka juga. Gulai apa? Gulai pakai ayam suka, pakai telur suka, pakai. Saya makan segala. Jarang makan lontong gulai nih pasti. Apa? Gulai itu gak gulai cubada, gulai paku gitu-gitu bang. Paku, pakis ya itu. Siap. Selanjutnya ada kopi atau teh? Teh. Oh ini ya. Teh. Ini teh bang. TS nih, ada mereknya. Iya. Ada di sini. Bukan kopi abang nggak suka kopi? Saya nggak terlalu ngopi. Oke. Selanjutnya ada teh talu atau sekotang? Sekotang. Kecuali teh talunya pakai pandan. Oh gitu. Kalau biasa kurang. Kalau biasa terlalu bulky kalau buat saya. Amis. Bukan amis. Bulky itu cepat menuhin perut. Oh, bikin kenyang ya? Akteh kalau bahasa itunya. Akteh. Bahasa Minang nggak susah bang ya? Iya apa ya? Apa coba? Liba. Terus mobil atau motor? Mobil. Kenapa? Agak panjang, ada ini cerita di balik motor lah. Oh, ada traumatik sendiri. Karena kaya bang, bilangnya gitu bang, santai aja. Rendang atau dendeng? Rendang. Bukan dendeng? Bukan. Oke. Ini agak hujan, agak noise, tapi nggak masalah. Nggak masalah. Gunung atau pantai? Gunung. Oh, lu suka daki gunung? Ya kemarin naik Gunung Talang. Naik sampai puncak? Sampai puncak. Oh, serius? Lihat di Instagramnya. Makanya follow dong. Udah? Oh, udah. Pas 17 Agustus. Oh gitu. Naik Gunung Talang ya. Oke. Hujan-hujan gini nih. Sepeda atau lari? Lari. Lari. Dua-duanya suka aja lari ya. Dua-duanya suka. Kota atau kabupaten? Kota atau kabupaten? Kota. Kenapa? Soalnya saya anak kota. Ya enggak lah, sama-sama aja. Dua-duanya punya peranan. Kabupaten mengerjakan hal dahulu, kota banyak mengerjakan hal hilir gitu. Oh, tapi lebih ke kota? Ya kota, mungkin karena lahir di kota, lebih banyak tinggal di kota. Oke, siap. Pernah tinggal kabupaten? Oh pernah dulu. Di mana? Bogor, Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten waktu Bogor. Waktu kuliah kan. Oh iya. Di PB. Sumbar atau Sulsel? Sumbar. Sumbar. Iya dong. Lagi nyalon ya gak? Pengusaha sukses atau politisi idaman? Pengusaha sukses. Kalau jadi politisi idaman kenapa bang? Kenapa ya? Saya nanti siapa tahu menjadi akan. Ya nggak apa-apa kalau diidamkan oleh orang-orang, nggak apa-apa. Cuman saya tetap merasa gimana ya, pengusaha itu di atas gitu. Saya merasanya. Kenapa begitu? Karena ya saya bercermin pada Rasulullah. Beliau Berdagang. Bidang apa? Pedagang kan? Iya. Okay.
Oke deh, itu aja Bang. Terima kasih ya Bang ya. Makasih. Tapi semoga Abang tidak menjadikan Sumatera Barat sebagai usaha Abang ya. Kan udah punya usaha sendiri saya. Oh iya. Kalau saya menjadiin usaha ya saya di usaha di situ ya. Iya, oke. Semoga Abang bisa amanah, bisa memenuhi janji-janjinya, visi misinya. Amin. Terima kasih Bang Odi. Sama-sama Sadik. Iya, diminum lagi Bang. TS-nya Bang. Ini UMKM loh Bang. UMKM. Udah minum lagi. Apa? Punya Sadik. Oh punya si Sadik, nggak usah digigit.